Tema kita malam ini afirmasi, imajinasi, visualisasi dalam Islam. Ketika saya mau memberikan motivasi kepada seseorang, maka saya katakan, Anda sukses. Saya melihat Anda sebagai seorang yang berhasil. Maka itu yang disebut dengan afirmasi. Kata-kata positif. Pembahasan pertama ya, apa itu afirmasi? Kata-kata positif, penegasan kepada diri, sehingga ditangkap oleh otak, dan otak akan mengirimkan pesan itu kepada mata, kepada telinga, kepada tangan, kepada kaki, sehingga dia akan berbuat, melakukan sesuatu. Itulah afirmasi. Jadi, kenapa kita melakukan sesuatu? Yang melakukan sesuatu ini badan, karena ada perintah dari otak. Kenapa otak menerima perintah? Ya karena afirmasi itu. Kamu sukses. Kalau sukses berarti bangun pagi. Maka kata otak, bangun pagi. Nah, ini afirmasi. Nah, adakah afirmasi itu dalam Islam? Surat Al-Anbiya 87. Pembahasan kedua, surat Al-Anbiya 87. Ketika sedang berada di dalam perut ikan, di tengah malam, di dalam samudra, saat itu kita akan berada pada putus asa yang paling tinggi. Kalau putus asanya di sini, di dunia ini masih terang. 3 keputusasaan. Di dalam perut ikan, di dalam laut, di dalam malam. Saat itu Allah mengajarkan engkau berafirmasi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau maha suci. Yang lainnya ini gak ada ini. Yang ada hanya engkau. Engkau maha suci. Kalau ada orang mengatakan, apa dia bisa dia menolong aku? Engkau maha suci dari sifat kekurangan. Engkau sangat bisa menolong aku. Inni kuntu minaz zalimin. Akulah yang salah. Jatuhkan diri, sucikan dia. Maka bangkit semangat. Jadi kalau bingung mau mengucapkan apa, saya sukses, saya berhasil, saya, ya enggak salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita diajarkan begitu ada harapan. Yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah ketika kita putus harapan, nggak ada harapan lagi, lemah, depresi, stres, puncaknya bunuh diri. Selagi masih ada harapan. Bedanya orang yang tidak bertuhan, afirmasinya itu dia buat-buat sendiri. Bisa orang agnostik, orang ateis itu semangat, tapi nanti pada akhirnya dia akan galau juga, karena dia bersandar pada dirinya sendiri. Ini beda afirmasi orang ateis dengan afirmasi orang yang percaya pada Allah. Bersandar kepada diri sendiri itu rapuh. Tapi kalau kita katakan, aku tidak ada, aku tidak punya kemampuan, yang punya kemampuan itu engkau. 2. Surat As-Saff 13. 3. Poin 3, surat As-Saff ayat 13. Nasrum minallah wa fathun qarib. Dalam keadaan kalah, sulit, lemah, maka Allah mengajarkan kita mengafirmasi kata-kata positif, pancing otak. Otak akan memerintahkan seluruh anggota tubuh. Nasrum minallah, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Gimana nih Panglima? Nampaknya kita akan tumbang. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib. Kapten kapal, panglima perang, nakhoda, kepala rumah tangga, dia mesti membangkitkan semangat untuk anggotanya. Nasrum minallah wa fathun qarib.
4. Surat Ali Imran 173. Tidak ada satupun yang bisa menolong menghadapi penguasa yang zalim Namrus dengan bala tentaranya, lengkap dengan api unggunnya. Ketika itu Allah mengajarkan kita mengafirmasi diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup Allah. Wa ni'mal wakil. Maka menghadapi orang yang down, orang yang putus asa, orang yang kehilangan semangat, nasrun minallah wa fathun qarib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masuk ke telinganya, ditangkap oleh otaknya. Otak memerintahkan ke seluruh anggota tubuhnya, bangkit semangat. Jadi Islam itu rasional. Mau diteliti secara psikologis, mau diteliti secara ilmu apapun, ilmu motivasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 5. At-Taubah 40. Innallaha ma'ana. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi ketika orang satu kota mau membunuh kita, kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Jahal, Abu Lahabnya, ketika itu kawan kita down, maka saat itu Allah mengajarkan kita mengafirmasi diri kita, saudara kita, Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. 6. Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Ketika teman kita malah menjatuhkan kita, kita akan tertangkap, kita akan tenggelam, kita akan mati, kita akan dipersekusi, kita akan diadili, kita akan dianiaya, kita dibuli. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, bersamaku ada Allah. Nabi Musa kepada rakyatnya yang ketakutan. Kalla, tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi ini beda afirmasi antara orang yang bertuhan dengan orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan itu sekedar motivasi saja. Kumpulkan orang dalam kamar, hotel, convention hall, bangkit, semangat, semangat. Habis itu keluar ya loyo lagi. Selesai ngomong, tapi kalau dia, makanya ucapan-ucapan ini kalau dalam Islam itu bangkitnya itu bukan hanya di sini. Bangkitnya itu dari ibadah. Ini poin yang tidak kalah penting. Poin yang ke-7, bahwa semua ucapan-ucapan itu menjadi berenergi, menjadi bergetar dan menggetarkan. Kalau dia bangkit, cobalah sering kita ngomong kata-kata yang biasa, siapapun bisa mengucapkannya, tapi diucapkan oleh kiai, diucapkan oleh habib, bergizi, bergetar dia. Kenapa? Karena dia bukan dari mulut, dari hati. Yang dari hati ini ke hati juga sampainya, tapi yang dari mulut ini ke mulut juga sampainya. Banyak motivator, udah habis itu orang down lagi. Tapi ketika ditopang dengan tahajud, dengan zikir, dengan akidah, maka disitulah dia menjadi sebuah afirmasi yang kita sedang melihat apakah di dalam agama Islam itu ada. Ini tentang afirmasi. Berikutnya adalah imajinasi. Pembahasan yang ke-8. Imajinasi. Dari bahasa Inggris, imagine. Membayangkan atau menciptakan gambar, ide, konsep. Membayangkan atau menciptakan gambar, ide, atau sebuah konsep. Dari mana dia datang? Datangnya itu disebut dengan ilham. Kalau kepada Nabi namanya wahyu.
Kalau kepada manusia biasa, orang baik, namanya ilham. Kalau kepada orang jahat, namanya waswasah, bisikan setan. Nah, jadi jangan heran orang jahat, peminum khamar, punya imajinasi. Kenapa? Karena setan-setan juga mengirimkan pesan-pesan kepada mereka. Kok dia minum khamar, mabuk, sakau, kok imajinasinya ketika kami sedang rapat itu kok bisa begitu ya, tajam ya. Iya, karena setan membisikkan dia. Nabi SAW mengatakan, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, poin yang ke-9, la tuftahannal Qastantiniyah, 9, la tuftahannal Qastantiniyah, kamu akan Konstantinopel akan dibebaskan. Bayangkan, masyarakat gurun pasir, primitif, ketinggalan zaman, tidak pernah punya peradaban, di Makkah, Madinah yang kering kerontang. Lalu kemudian ada imajinasi bahwa kamu akan menguasai Konstantinopel, kota termegah, termewah di dunia saat itu, sampai hari ini. Panjang umur sehat badan, kita bisa masuk ke Masjid Muhammad, Masjid Hagia Sophia, melihat bagaimana arsitekturnya. Kenapa bangunan ini sejuk walaupun di musim panas? Karena di bawah itu ternyata kolam air, mereka tembok, baru dikasih batu pualam yang dingin, maka sepanas apapun cuaca di dalam itu sejuk. Suara menggema, semua berdecak kagum. Dan Nabi mengatakan kamu akan menguasai Konstantinopel. Itu kan imajinasi yang luar biasa. Berimajinasi. Dari mana datang, di mana letak imajinasi? Di sini. Dari mana sumber imajinasi itu datang? Bisa dari Allah, dibawa malaikat, bisa dari setan. Makanya imajinasi setan juga luar biasa. Orang-orang jahat itu untuk menguasai, imajinasinya juga hebat. Makanya kita mesti mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat imajinasi yang benar. Salahkah berimajinasi itu? Enggak. Nabi SAW, 3 yang akan kalian rebut. Kalian akan menguasai Yaman, kalian akan menguasai Syam, kalian akan menguasai Rom. Imajinasi. Tentu Nabi imajinasinya tidak, karena dia Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketiga adalah visualisasi. Poin yang ke-10. Apa itu visualisasi? Mengungkapkan gagasan, imajinasi yang masih abstrak tadi diungkapkan dalam bentuk gagasan, gambar, tulisan. Diungkapkan dia dalam bentuk alam nyata. Adakah itu? Bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 24. Poin yang ke-11. Contohnya dalam surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathala. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Kalimatan thayyibatan. Kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pokok kayu yang kokoh. Asluha thabitun. Akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Akarnya menghunjam ke tanah, cabangnya ke langit. Pohon yang besar, akarnya menghunjam ke tanah, cabangnya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha illallah.
Kita punya tauhid. Bagi sebagian orang tauhid itu apa sih tauhid? Tauhid itu benda apa? Ayam, terbayang ayam. Gajah, terbayang gajah. Gajah besar, ayam kecil. Tapi ketika tauhid, apa tauhid? Visualisasinya apa? Tauhid itu kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang besar. Siapa yang pernah pergi mengambil madu, kayu tualang, 5 orang kami memeluknya, baru nyambung tangan kan. Asluha thabitun, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuk rantingnya ke langit. Itu tauhid. Nah, bagaimana mengungkapkan itu, memvisualisasikannya. 12. Makanya ada dalam Al-Quran itu ada buku judulnya Al-Amthal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak. Banyak. Terus gimana mengungkapkan, memvisualisasikan banyak itu gimana? Lihat surat Al-Baqarah 261. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah lipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia.